Bareskrim Mabes Polri telah menghentikan laporan kasus dugaan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati. Meski begitu, dalam pemeriksaan perdana sebagai tersangka, Putri Chandrawati tetap mengatakan bahwa ia merupakan korban kekerasan seksual dari Brigadir J. Istri Irjen Pol Verdi Sambo, Putri Chandrawati, tetap bersikukuh jika dirinya menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan Brigadir Yosua Huta Barat. Hal ini disampaikan saat Putri Chandrawati menjalani pemeriksaan di Bareskrim Mabes Polri Jumat hingga Sabtu dini hari. Padahal beberapa waktu lalu, polisi sudah menghentikan laporan dugaan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati yang dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan dan sempat dilimpahkan ke Polda Metro Jaya. Secara tegas, polisi menyatakan tidak terjadi tindak pidana pelecehan seksual yang dituduhkan Putri Chandrawati pada Brigadir J. Atas dasar itulah, kuasa hukum keluarga Brigadir J melaporkan Verdi Sambo dan istrinya ke Bareskrim Polri karena diduga telah membuat laporan palsu. Salah satunya laporan mengenai dugaan pelecehan seksual. Lalu apa yang akan dilakukan Putri Chandrawati setelah ia bersikukuh sebagai korban pelecehan seksual? Benarkah keterangan ini untuk mempengaruhi jalannya proses di pengadilan guna mendapatkan keringanan hukuman seperti yang dituduhkan pihak keluarga Brigadir J? Yang pasti, pengakuan tersebut sudah dicatat penyidik dalam berita acara pemeriksaan atau BAP. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Putri Chandrawati tetap bersikukuh mengaku dilecehkan oleh Brigadir Joshua. Sementara laporannya mengenai pelecehan seksual yang dilaporkan ke Polres Jakarta Selatan telah dihentikan oleh Bareskrim Polri. Apakah ini fakta yang sesungguhnya terjadi atau bagian dari pembelaan Putri Chandrawati? Kami akan membahasnya dalam dialog kali ini. Sudah ada pengamat hukum pidana Prof. Muzakir dan Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi. Selamat petang Prof. Muzakir dan Pak Edwin. Selamat petang. Selamat petang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Pak Edwin terlebih dahulu. Pak Edwin, kalau menurut pengakuan dari Putri Chandrawati tetap bersikukuh bahwa ia menjadi korban, artinya LPSK melihatnya ini seperti apa? Ya nggak apa-apa. Ya kalau dia memang korban, secara hukum harusnya dia laporkan peristiwa di Magelang itu ke polisi. Gitu. Oke. Kan dia kemarin melaporkannya peristiwa pencabulan itu di Duren 3. Kemudian peristiwa Duren 3 itu kan sudah dihentikan oleh penyidik bahwa di situ tidak ada tindak pidana. Kalau dia bertahan bahwa peristiwa itu ada, tetapi lokusnya berubah di Magelang, ya nggak apa-apa juga. Silakan saja dilaporkan ke polisi, tapi itu kan sama sekali tidak mempengaruhi sangkaan yang saat ini diterima oleh Bu PC kan terkait dengan 340-nya. Pak Edwin, ketika Putri bertemu dengan LPSK, apa saja fakta ataupun temuan yang dikatakan Putri mengenai kasus yang disampaikan pelecehan seksual ini? Ya nyaris tidak ada, karena kan tidak memberikan keterangan apapun, gitu loh. Tapi kan sejak awal kami sudah merasakan bahwa ini ada yang janggal. Ya, kejanggalan itu juga dalam konteks laporan polisi tentang pencabulan. Jadi begini Mbak, pada umumnya pada peristiwa pencabulan, halo? Iya, silakan Pak Edwin. Ya, peristiwa pencabulan umumnya ada dua faktor yang terpenuhi. Ya, pertama adanya relasi kuasa, artinya posisi pelaku itu lebih dominan dibanding posisi korban, gitu loh. Nah, pada pengaduan yang pertama itu kan juga menurut kami agak tidak lazim ya, walaupun juga bukan berarti tidak mungkin ada, karena posisi Joshua kan bawahan Ibu PC, kan, gitu. Yang kedua, yang umumnya terjadi adalah pelaku itu memastikan tidak ada saksi,
Nah, sementara baik konstruksi Duren 3 maupun konstruksi dari peristiwa Magelang yang sekarang disampaikan, di dua tempat itu ada orang lain selain terduga pelaku dan terduga korban, ya kan? Jadi kita agak sulit aja memahami bahwa peristiwa itu ada atau tidak gitu dari dua pendekatan itu, sekalipun tidak menutup kemungkinan adanya anomali ya. Namun secara hukum sebenarnya kan itu juga masih bisa dilakukan upaya lain, ya. Artinya ada otopsi psikologis dan kriminal profiling kepada PC dan almarhum Joshua, gitu loh. Jadi harus didalami nih situasi visum kepada Ibu PC, otopsi psikologis pada almarhum Joshua, untuk juga membuka ruang berdasarkan penilaian ahli peristiwa itu ada atau tidak, termasuk juga apakah almarhum Joshua punya potensi untuk melakukan kekerasan seksual kepada orang yang kata orang tersebut sudah seperti anaknya atau seperti ibu dan anak. Pak Edwin, kita masih ingat betul begitu pada saat pertemuan dengan LPSK hampir tidak ada kata-kata atau paling tidak informasi yang secara menyeluruh. Tapi ada kata-kata yang disampaikan Putri, malu. Nah, itu artinya LPSK sempat mendalami apa sebenarnya yang dimaksud dengan Putri Chandrawati itu? Iya, ya artinya yang keluar dari mulut Ibu PC itu hanya itu saja, malu Mbak, malu gitu loh. Ya kan. Memang kan biasanya orang berbohong itu atau berdusta itu untuk menutupi rasa malu dan menyamarkan perbuatan yang salah. Ya kita di sisi lain dari kebohongan soal adanya dugaan pencabulan di Duren 3 itu, ya kan sudah membuat kekacauan dalam arti kata kepercayaan publik terhadap Ibu PC kan menjadi rendah. Ya, karena ya aturan hidup yang berlaku kan jangan berdusta. Nah, ketika berdusta ya kemudian dia dampaknya kepercayaan publik jadi hilang. Ya, saya ke Prof. Muzakir, dari segi hukum pidana, jika laporan sudah dihentikan, artinya bisa tidak Putri ini mengajukan kembali laporan pelecehan seksual karena ia tetap bersikukuh menjadi korban pelecehan dari Brigadir Joshua? Yang pertama saya ingin sampaikan terkait dengan keputusan polisi yang menyatakan bahwa tidak cukup bukti untuk melanjutkan perkara itu. Ya, saya kira polisi pada saat itu atau penyelidik pada saat itu sudah berusaha untuk mengumpulkan bukti-bukti yang ternyata bukti-bukti indikasi awal aja sudah nggak ada, sehingga dengan demikian dia putuskan adalah memberitahukan bahwa itu dugaan terjadinya pelecehan seksual tidak ada, tidak terbukti namanya gitu. Jadi kalau sekarang misalnya saja masih bersikukuh bahwa dia adalah menjadi korban pelecehan seksual, sampai sekarang apa yang harus ditunjukkan oleh korban itu bahwa dia sebagai korban dari pelecehan seksual? Ya, saya kira sebagai korban maka dia harus segera untuk menunjukkan buktinya itu apa lebih dahulu supaya penyidik itu bisa memperoleh gambaran ada atau tidak tindakan pelecehan seksual itu. Jadi kalau dia tidak hanya ngomong saja sebagai korban tapi tidak bisa menunjukkan bukti awal pendukung minim dengan dua alat bukti yang utama itu adalah ternyata dia tidak bisa gitu loh. Lantas bagaimana bisa membuktikan bahwa dia sebagai korban gitu. Nah, itu nanti akan ada tafsir yang lain berikutnya gitu. Jadi kalau tetap dia mengaku sebagai korban itu, tapi tidak bisa menunjukkan sebagai korban alat-alat bukti sebagai dia bahwa dia adalah korban, ya penyidik tetap juga tidak akan percaya. Penerima laporan yang pertama juga tidak percaya, dihentikan. Nah, sekarang penyidik untuk perkara pembunuhan ini tetap juga sama. Karena yang diperiksa sekarang itu pembunuhan, bukan karena pelecehan seksualnya gitu. Iya. Nah, Prof, kalau pada saat selanjutnya, artinya dari pihak Putri Chandrawati ini tetap bersikukuh dan tiba-tiba menunjukkan fakta, apakah penyidik juga akan lebih meng-cross-check lebih dalam mengenai fakta-fakta ataupun temuan barang bukti yang tadinya sebelumnya tidak pernah dilampirkan? Oh tidak, dia tetap nanti yang pihak penyidik perkara
340, 338 itu tetap dia akan konteksnya adalah dia mengaku sebagai korban itu tidak mengurangi buktinya dia bahwa Ibu PC ini adalah sebagai pelaku tindak pidana. Oke. Saya ulangi lagi di sini, mengaku sebagai korban atau tidak mengaku sebagai korban pelecehan seksual sama sekali tidak mengurangi bukti-bukti keterkaitannya yang terhadap tindak pidana pembunuhan berencana atau pembunuhan. Nah, atas dasar itu menurut pendapat saya, kalau misalnya dia bisa membuktikan dengan alat bukti yang kuat, seharusnya sudah diserahkan pada penyidik yang lalu. Nah, kalau sekarang ini dia punya bukti, ya tentu saja dia akan diserahkan bukti baru ini kepada penyidik yang menerima laporan dari UPC ini. Gitu. Jadi tetap aja yang tugasnya pihak penyidik adalah melanjutkan kalau memang dia punya alat bukti yang kuat. Tadi sudah saya sebutkan kalau punya alat bukti yang kuat karena dulu belum bisa ditemukan, sekarang bisa ditemukan, akan dites nanti itu oleh penyidik yang menerima daripada alat bukti tadi untuk kekuatannya seberapa, bahwa kebenarannya seberapa dan seterusnya. Gitu. Ya, Prof, sejauh ini kan Putri juga tidak bisa ditahan karena alasan sakit itu ya. Nah, artinya penyidik akan melakukan tahapan seperti apa sehingga jika nanti ke depannya ada proses penahanan karena sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan berencana? Jadi kalau saya melihat dalam satu konteks ini ya, menurut pendapat saya ini dari sisi perbuatan yang telah dilakukan baik sebelum peristiwa terjadi, pada saat peristiwa terjadi dan setelah peristiwa terjadi, ya potensi untuk bisa istilah bahasanya merusak barang bukti, alat bukti atau mungkin saksi dan sebagainya, ya saya kira masih ada potensi untuk melarikan diri, ada, semuanya ada gitu. Jadi kalau benar bahwa kemarin sudah diperiksa sampai sehari masih kuat begitu, tidak cukup alasan ya penyidik ini tidak melakukan penahanan. Karena apa? Karena ini kejahatan yang berat, pembunuhan berencana yang ancaman pidananya sangat berat, sampai pidana mati. Semestinya penyidik menghormati korban, juga menghormati penegakan hukum bahwa yang perkara pelecehan atau sebut saja penghinaan itu ditahanin semua. Masa ini perkara yang mematikan orang, ini pelakunya tidak ditahan. Iya, Nah, usul saya kepada penyidik ini pertimbangkan masa-masa di sini perlakuan yang sama di depan hukum dalam rangka untuk tegaknya hukum, ya sebaiknya ini ditahan, dan karena dia sudah bisa diperiksa 12 jam kurang lebih itu adalah jelas menunjukkan kondisi kesehatannya prima. Nah, artinya Prof begini, dalam sisi hukum pidana, klausula apa yang menyebabkan seseorang bisa ditunda penahanannya padahal sudah ditetapkan sebagai tersangka, apalagi pembunuhan berencana? Tapi dijawabnya nanti Prof, usai jeda. Kabar Petang segera kembali.